Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Renata Dwi Iswanti dengan NIM 2200773 kelas 1 BPGSD, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia kampus di Purwakarta. Di sini, sekarang saya akan memaparkan suatu materi yang berjudul Landasan Psikologi Pendidikan yang mengenai pengertian psikologi pendidikan, manfaat, dan juga bentuk-bentuknya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya di setiap pendidikan itu selalu melibatkan jiwa manusia. Oleh karena itu, landasan psikologi pendidikan ini adalah salah satu landasan yang paling penting di dalam proses pendidikan. Psikologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Berarti, secara etimologi, psikologi yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, baik itu proses, gejala, dan juga latar belakangnya. Tadi saya sudah menyebutkan pengertian dari psikologi. Sekarang, pengertian landasan psikologi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan landasan psikologi pendidikan? Nah, teman-teman, landasan psikologi pendidikan yaitu suatu landasan dalam proses pendidikan di mana menjelaskan mengenai kehidupan manusia, khususnya menjelaskan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan secara rinci apa saja sih yang termasuk ke dalam psikologi pendidikan ini. Yang pertama ada perkembangan, yang kedua ada gaya belajar, dan yang ketiga ada sosial. Yang pertama ada perkembangan. Terdapat 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Yang pertama ada pendekatan ipsatif, yang kedua ada pendekatan diferensi, dan yang ketiga ada pentahapan. Nah, teman-teman, dari ketiga teori di atas, kita lebih sering menggunakan pendekatan pentahapan, di mana pendekatan pentahapan ini dibagi menjadi 2, yaitu bersifat menyeluruh dan bersifat khusus. Sifat menyeluruh di mana akan mencakup segala aspek perkembangan sebagai faktor yang diperhitungkan dalam proses perkembangan. Sedangkan bersifat khusus hanya diambil aspek-aspek tertentu saja sebagai faktor perhitungan proses perkembangan pada anak. Misalnya, pertahapan Piaget, Kohlberg, dan Erikson. Yang kedua yaitu gaya belajar. Secara psikologis, belajar dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Dari pengertian belajar tadi, maka suatu kegiatan atau usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku disebut dengan proses belajar. Sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri disebut dengan hasil belajar. Para ahli psikologi cenderung menggunakan pola-pola dalam tingkah laku manusia sebagai prinsip belajar. Nah, teman-teman, di sini ada 3 prinsip belajar atau 3 teori belajar. Yang pertama itu ada teori belajar klasik. Teori ini dapat digunakan untuk menghafal. Misalnya, para siswa menghafal perkalian dan latihan soal-soal. Dengan kata lain, teori belajar klasik ini digunakan untuk melatih disiplin mental para siswa. Yang kedua, ada teori belajar behaviorisme. Digunakan untuk mengembangkan perilaku-perilaku siswa, seperti siswa yang rajin,
selalu mendapatkan nilai tinggi, dan tidak berkelahi dengan temannya. Yang ketiga yaitu teori belajar kognisi. Teori ini berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit, yang membutuhkan pemahaman. Selanjutnya ada psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan psikologi yang mempelajari suatu psikologi seseorang di dalam masyarakat. Seorang guru atau seorang pendidik tentunya ingin mempunyai situasi yang kondusif di setiap kegiatan belajar mengajarnya. Oleh karena itu, kesan pertama yang positif yang diciptakan oleh seorang guru atau pendidik kepada lingkungan belajarnya akan membuat para siswa termotivasi untuk selalu bersemangat dalam belajarnya. Nah, teman-teman, di sini ada manfaat-manfaat yang dapat kita terima jika kita mempelajari landasan psikologi pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang kedua, membentuk kepribadian pendidik. Yang ketiga, membentuk prestasi belajar. Yang keempat, memahami perbedaan siswa. Yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Keenam, mengetahui keadaan emosi siswa. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum seyogianya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran, seperti teori kognitif, teori behavior, dan teori lainnya. Yang ketiga yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Nah, teman-teman, ternyata penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pendidikan, guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan itu. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu.